Tembakau diketahui adalah salah satu komoditas perkebunan dan perdagangan yang penting di Indonesia. Ini karena komoditas tembakau dan berbagai produk turunannya mempunyai nilai ekonomi tinggi. Salah satu peran komoditas tembakau yang cukup nyata dalam perekonomian nasional adalah sebagai sumber penerimaan negara dari cukai. Tercatat nilai penerimaan cukai hasil tembakau atau CHT dari tahun ke tahun terus meningkat dari 139,12 triliun pada tahun 2014 menjadi 218,62 triliun pada tahun 2022. Peningkatan CHT tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian tarif CHT yang juga terus mengalami peningkatan. Pada perkembangannya, realisasi penerimaan cukai hampir setiap tahun selalu tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam APBN. Bahkan, pencapaian tertinggi kontribusi penerimaan CHT berhasil ditorehkan pada tahun 2020 ketika volume produksi industri hasil tembakau atau IHT turun signifikan hingga minus 10%. Dan kala itu juga, Indonesia tengah berada dalam jurang resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, kontribusi CHT terhadap total penerimaan nasional tumbuh hingga 13% terhadap total penerimaan nasional. Di sisi lain, di tengah tren keberhasilan kenaikan penerimaan CHT, produksi rokok memperlihatkan kecenderungan penurunan. Kecenderungan penurunan volume produksi pun diprediksi kembali terjadi di tahun 2022 akibat adanya kenaikan tarif cukai, adanya penyesuaian harga jual ecer atau HJE minimum dan simplifikasi. Tren penurunan volume produksi tersebut diiringi banyaknya pabrikan rokok yang gulung tikar. Kini untuk pertama kalinya sejak 10 tahun terakhir, penetapan tarif CHT dilakukan sekaligus untuk 2 tahun berturut-turut, di mana kenaikan cukai rata-rata untuk seluruh jenis rokok sebesar 10% setiap tahunnya untuk tahun 2023 dan tahun 2024. Rokok mempunyai sifat atau karakteristik yang peredarannya membutuhkan pengawasan dan konsumsinya memerlukan pengendalian. Menurut Tobacco Control Support Center atau TCSC pada tahun 2020, jumlah konsumen rokok Indonesia mencapai 33,8% dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2018. Permintaan rokok yang tinggi ini tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal. Hal ini menuntut Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi bertajuk Gempur Rokok Ilegal.
Secara spesifik, dalam rokok ilegal itu tidak ada standarisasinya, pita cukainya palsu, pitanya bekas, dan komposisi tar nikotinnya patut dipertanyakan. Tentu rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, di mana efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan sebagainya. Dan terkait dampak negatif rokok ilegal dan akibatnya bagi kesehatan, Disporabudpar Kabupaten Gerobokan bersama Bea Cukai Semarang menggelar senam sehat dan sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang dilaksanakan di halaman Gedung Wisuda Budaya Purwodadi pada Minggu 23 Juli 2023. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat juga sebagai langkah preventif untuk mendiseminasikan peraturan tentang cukai kepada masyarakat agar waspada akan dampak adanya rokok ilegal yang dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dalam kegiatan tersebut turut hadir sebagai peserta yakni para ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas Senam Indonesia, para pelajar siswi SMK, Forkopimda setempat, juga masyarakat yang kebetulan sedang mengunjungi Car Free Day pada pagi itu. Acara sosialisasi dibuka oleh PLT Kepala Disporabudpar Kabupaten Gerobokan Heru Dwi Cahyono. Beliau menjelaskan bahwa selain menggiatkan olahraga bersama di wilayah Kabupaten Gerobokan, sosialisasi tentang cukai ini akan secara masif digelar. Hal ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat mengerti bahwa mengkonsumsi rokok ilegal dapat merugikan pendapatan negara. Selain itu, rokok ilegal juga berbahaya bagi kesehatan karena komposisinya yang tidak jelas dan tidak terstandarisasi.
Beliau menghimbau kepada masyarakat yang hadir pada pagi itu untuk tidak tergiur dan mengkonsumsi rokok ilegal, serta berperan aktif dengan melaporkannya kepada pihak berwenang apabila didapati rokok ilegal di wilayah Kabupaten Grobogan. Kenapa kita laksanakan kegiatan pada kesempatan pagi hari ini? Karena kami bekerja sama dengan kantor Bea Cukai ingin memasyarakatkan dan memasifkan informasi terkait dengan cukai kepada seluruh lapisan masyarakat. Banyak kegiatan yang sudah kita lakukan, tidak hanya olahraga, tapi juga ada event-event seni dan budaya yang di situ kita berikan informasi terkait dengan cukai hasil tembakau. Ini kami merasa penting untuk kita informasikan karena kita harus menggempur rokok ilegal. Bukan karena rokok ilegal akan merugikan yang merokok itu sendiri, tapi juga akan merugikan pendapatan keuangan negara. Jadi nanti apa itu rokok ilegal nanti akan dijelaskan dari kantor Bea Cukai dan dari Polres Grobogan. Tapi intinya bahwa rokok ilegal, kalau Bapak Ibu semuanya kenal, ada kadang rokok putih, rokok yang nggak ada cukainya, rokok yang kayaknya tidak sesuai, atau rokok yang cukainya bekas, atau rokok yang cukainya tidak sesuai peruntukan, dan lain-lain yang nanti akan dijelaskan. Intinya bahwa kita tidak dalam rangka kampanye untuk mendorong Bapak Ibu untuk merokok, tidak. Tapi kami hanya menginformasikan apabila Bapak Ibu sebagai perokok, belilah rokok yang mempunyai cukai yang resmi atau rokok legal. Karena memang kegiatan pada pagi hari ini dibiayai juga dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi ini juga cukai itu dibayarkan oleh para perokok dan nanti akan bagi hasilnya akan dituangkan dalam kegiatan-kegiatan, salah satunya pada kesempatan pagi hari. Kegiatan senam pagi nampak meriah dengan penampilan musik dari Chandra and Friend yang membawakan lagu-lagu hits masa kini yang dipadukan dengan gerakan senam para peserta. Tepuk tangannya mana? Duwe bojo kok ora tau ngepenake. Selain membudayakan olahraga dan hidup sehat, masyarakat juga memperoleh informasi tentang ciri-ciri rokok ilegal, dampaknya bagi kesehatan, dan sanksi-sanksi yang dikenakan apabila menjual dan mengedarkan rokok ilegal. Dan narasumber berikutnya yakni dari Bea Cukai Semarang dan Polres Grobogan. Bea Cukai Semarang diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber terkait ketentuan cukai pada pagi itu, didampingi oleh perwakilan dari Polres Grobogan yang menjelaskan perihal sanksi pidana, juga informasi mengenai rokok ilegal yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan.
Alvida Novi Sahara, selaku bagian kehumasan Bea Cukai Semarang, memberikan edukasi mengenai dasar peraturan barang kena cukai, ciri rokok ilegal, persyaratan penerbitan NPPBKC atau nomor pokok pengusaha barang kena cukai, hingga cara pengecekan keaslian pita cukai. Dan sanksi pelanggaran di bidang cukai, begitu nggih? Seperti tadi sudah sempat disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa ini saya tegaskan lagi, bukan sosialisasi untuk merokok nih, tapi lebih ke agar terhindar dari sanksi atau pelanggaran atas ketentuan di bidang cukai. Jadi kami informasikan supaya tidak ada lagi ya Mas ya, mungkin yang salah membeli rokok ilegal seperti itu. Kemudian ada rokok yang dilekati dengan pita cukai yang salah peruntukan, dan yang terakhir rokok salah personalisasi, begitu. Nah, sebenarnya cukai itu kenapa sih rokok ilegal itu harus diberantas atau digempur nih, Mas? Karena sebenarnya rokok ini memiliki terkait sama rokok biasanya di kalangan desa-desa itu banyak rokok yang tidak bercukai. Nah, menawi mangke kok enten ditemukan di toko-toko nggih sing mboten bercukai ngoten meniku, sakit mangke dilapor ke Pak Polisi, karena di polisi sendiri selain Pak Babi sekarang ada Pak Polisi RW kan ngoten. Jadi ada lebih banyak polisi yang di tingkat desa yang mana nantinya bisa lebih interaksinya ke masyarakat itu lebih banyak lagi gitu, sehingga dalam pengawasan, dalam pengendalian terkait peredaran cukai yang dikemas dalam rokok yang tidak berbendel cukai ya Bu ya, ya itu kan ya ada sanksi pidananya Ibu sebenarnya. Sanksi pidananya baik yang membuat, baik yang mengedarkan, yang menjual, yang membeli, seperti itu sebenarnya ada ketentuan hukumnya, ada sanksi pidananya. Seperti diketahui, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Adapun karakteristik barang kena cukai diantaranya adalah 1. Konsumsinya perlu dikendalikan, 2. Peredarannya perlu diawasi, 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan, dan keempat, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah, barang kena cukai terdiri dari 1. Etil alkohol atau etanol, 2. Minuman yang mengandung etil alkohol, 3. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.
Untuk mengetahui pita cukai yang asli apabila dikenakan sinar UV, muncul gambar fauna endemik, lambang negara Garuda Pancasila, dan sebagian gambar lainnya akan berpendar. Para peserta nampak antusias memperlihatkan dengan seksama juga ikut terlibat dalam praktik mengenali ciri rokok ilegal. Dalam paparannya, Alvida mengimbau bagi masyarakat yang mungkin karena ketidaktahuan dari aturan terkait pelanggaran cukai untuk lebih berhati-hati dan selektif untuk tidak mengkonsumsi rokok polos, rokok ilegal, rokok bercukai palsu, dan rokok bercukai bekas. Dan apabila menemui oknum atau sales yang menawarkan rokok dengan harga murah, kemudian di kemasan tidak ada pita cukai, dan memiliki indikasi mencurigakan agar jangan pernah diterima dan diperjualbelikan. Diharapkan masyarakat berperan aktif dan tidak ragu untuk melaporkan ke aparat penegak hukum apabila melihat atau mengetahui adanya indikasi pelanggaran di bidang cukai. Seperti diketahui, peraturan mengenai rokok ilegal sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 Junto 39 Tahun 2007, Pasal 50 dan 54, bahwa setiap orang yang menjual, menawarkan, mengedarkan pita cukai atau cukai palsu akan ada sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap penjual dan pengedar, yakni sanksi pidana minimal 1 tahun pidana dan maksimal 5 tahun. Dan juga denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Dan untuk warga yang ingin melaporkan peredaran rokok ilegal juga bisa menghubungi kantor Bea Cukai Semarang, yaitu melalui telepon ke 024 764 302 07 atau di 024 764 302 05 dan bisa melalui akun Instagram Bea Cukai Semarang di @beacukaisemarang.
Dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan mengenai pemberantasan rokok ilegal, baik melalui sosialisasi, pengumpulan informasi, dan berbagai tindakan preventif yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan cukai dan rokok ilegal. Sehingga tidak hanya Bea Cukai yang gencar mengatasi peredaran rokok ilegal, akan tetapi seluruh elemen masyarakat juga ikut serta bersinergitas mendukung gerakan gempur rokok ilegal dengan tidak menjual, mengedarkan, dan menggunakan rokok tidak bercukai atau ilegal yang berada di pasaran. Sekian ulasan kami tentang sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan bersama Bea Cukai Semarang di halaman Gedung Wisuda Budaya Purwodadi Kabupaten Grobogan. Semoga tayangan kali ini dapat memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat. Sampai jumpa di liputan khusus Semarang TV berikutnya.